Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apa yang harus saya lakukan Ustadz jika suami saya sudah setahun ini memutus komunikasi, WA, telepon, medsos, semuanya diblok dengan alasan karena pusing kalau sedang kerja, saya suka mengganggu. Padahal saya bertanya yang simpel aja. Pulang jam berapa? Wajar saya nanya ya supaya saya menyiapkan sesuatu untuk suami saya saat pulang. Lalu dia itu berubah, tidak mau terbuka. Terus kalau dia jarang pulang saat ditanya, dari mana kok kamu nggak pulang? Dia bilang, suami tidak wajib bilang sama istri. Sejujurnya saya bingung harus bagaimana Ustaz. Ya, satu, suami Anda itu kalau benar ya, kan saya tidak tahu. Nah, kalau benar itu ada kalau berita Anda yang Anda tulis ke saya itu benar adanya seperti itu, HP Anda di blok ya kan, medsos di blok dengan alasan aku mah konsentrasi kerja ya, nggak mau diganggu sama kamu. Kan itu cara yang salah ya. Ya benar nggak sih? Jadi sebenarnya tidak selayaknya, tidak boleh lah. Misalnya saya ngeblok WA istri saya gitu ya, dengan alasan rudet nanya. Ya kalau misalnya Anda bertanya, bapak-bapak kalau istri bertanya, ayah pulang jam berapa? Ya mungkin dia biar siap-siap. Kan sebenarnya hal yang wajar ya. Pulang jam berapa? Ya mungkin aku maghrib. Ya mungkin aku ba'da maghrib. Ya wajar mungkin dia. Mungkin saja ingin menyiapkan makanan supaya lebih hangat. Nah jadi bapak-bapak tuh kalau ditanyaku istri pulang jam berapa, bukan menginterogasi. Ya, tapi memang ada juga bapak-bapak, aku mah geuleuh cenah, naon. Ya istri teh nanya, balik jam sabaraha, balik jam sabaraha. Ya kan cek saya teh nanya gitu teh mungkin ya. Istri kita kan bisa ada keperluan, mungkin istri kita mau menyiapkan makan malam gitu kan. Jadi bapak-bapak, memang ada bapak-bapak yang kalau ditanya ayah pulang jam berapa tuh sok marah. Jadi konotasinya istri itu nggak percaya. Kalau menurut saya bukan nggak percaya, tapi istri boleh jadi ingin ya buat persiapan-persiapan suami pulang gitu loh. Ya, nah itu. Jadi saya nggak tahu kenapa suami Anda sampai ngeblok kayak gitu ya. Tapi memang ayah oge sih suami nu kayak gitu teh ayah gitu. Semua diblok kan gitu. Jadi kalau komunikasi apa? Dia buka, kirim WA, diblok deh kan gitu. Ya, ya boleh jadi itu ujian lah bagi Anda ya gitu. Nah, terus kalau suami bilang ya, tidak ada kewajiban suami ngasih tahu sama istri. Itu keliru. Keliru. Istri itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nih dengar bapak-bapak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Yang dimaksud memperlakukan istri dengan baik ya. Kalau misalnya saya biasa pulang maghrib, biasa. Ini saya tahu bakal ada rapat. Kemungkinan pulang jam 10. Ya saya kasih tahu istri. Ya, itulah kewajiban suami, bukan istri tidak ada hak. Nah, emang aku kudu memang ada kewajiban suami ngomong sama istri, itu keliru. Ada kewajiban, yaitu memperlakukan istri dengan baik. Kan itu memperlakukan istri dengan baik. Ujug-ujug ngilang 2 hari, ya, ayah nggak pulang kemana? Tidak ada kewajiban suami ngasih tahu istri. Mun istri ada kewajiban ngasih tahu sama suami. Itu keliru. Cara berpikir seperti itu keliru. Nih laki-laki, bapak-bapak, keliru. Jadi kalau saya mau keluar kota, saya kasih tahu istri saya. Kalau saya misalnya pulang tidak seperti biasanya, kasih tahu. Itu bagian dari wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Ya, itu bagian dari memperlakukan istri dengan baik. Jadi ada satu statement yang sangat
Salah. Apa katanya? Suami tidak wajib bilang sama istri. Keliru itu. Suami wajib memberitahu kepada istri sebagai bentuk memperlakukan dengan baik. Sekarang kalau saya pergi kemana, ya istri saya nggak tahu, nggak pernah ngomong, lalu istri dianggap apa oleh saya gitu loh, ya nggak? Nah gitu. Jadi dengan demikian, bapak-bapak, ya tolong perlakukan istri dengan baik. Kalau istri nanya pulang jam berapa, kan bukan menginterogasi. Mungkin dia mau bikin persiapan. Terus kalau kita pulang tidak seperti biasanya, kabari. Karena itu bagian dari memperlakukan istri dengan baik gitu. Kalau kita keluar kota, ya kasih tahu. Ya, aku keluar kota ya 2 hari, Senin, Selasa. Aku ke Surabaya, ada kerjaan dari kantor. Kasih tahu. Ya, jangan ada istilah, emang ada gitu kewajiban suami ngasih tahu ke istri. Nah, yang ada itu istri ngasih tahu ke suami. Keliru, dua-duanya kudu saling memberitahu. Kenapa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Itu kalimat yang Anda kalau Bapak Ibu coba kalau habis akad nikah, itu kan si pengantin pria membacakan, ya. Saya sebagai suami bila sewaktu-waktu ya meninggalkan istri tanpa alasan selama 1 tahun jatuh talak 1. Ada kalimat dan saya sebagai suami akan memperlakukan istri dengan muasyarah bil ma'ruf. Itu ada di buku nikah dan itu dibacakan oleh suami. Udah nikah tiba-tiba tidak ada kewajiban tuh suami ngasih tahu ke istri. Itu keliru. Ya. Oke, itu jawaban saya untuk Anda. Jadi gimana atuh Ustadz? Ya udah sekarang kan itu udah jadi suami Anda. Cari solusi gimana caranya, apakah Anda ngobrol, diskusi, doakan. Habis ini sudah wilayah Anda dan suami. Jadi walaupun saya ngomong kayak apapun, hari suami Anda nggak dengar. Ya. Kalau Anda suami tidak suka dengan omongan yang benar, mana mungkin dia berubah gitu. Jadi orang itu berubah, kudu ada kelapangan hati untuk menerima nasihat. Tapi kalau dia merasa benar sendiri, dia merasa dia mah tidak salah gitu ya. Jadi sekarang ini teman-teman sekalian, yang saya sedih itu tidak sedikit laki-laki menggunakan nama agama untuk membenarkan kesalahan dia gitu loh. Nah ini yang harus dibahas. Jadi seperti yang tadi, emang ada gitu kewajiban? Suami ngasih tahu ke istri? Mana kewajibannya? Yang ada itu istri ngasih tahu ke suami. Itu kan seperti benar ya? Salah kan gitu. Salah kan gitu. Nah gitu. Nah seperti itulah teman-teman sekalian ya. Ya semoga Allah memberikan kekuatan pada ibu ya untuk kuat. Dan semoga suami ibu dibukakan hatinya menjadi suami yang soleh, karena tidak sedikit suami yang tadinya zolim sama istri berubah menjadi soleh ya. Dan semoga bapak-bapak yang sudah soleh oleh Allah dijaga kesolehannya. Semoga kesolehan itu dijaga sampai akhir hayat. Semoga kesolehan itu menghantarkan kita ke husnul khotimah. Dan ibu-ibu yang suaminya udah soleh, bersyukurlah. Ya, Anda oleh Allah diberi sebuah kebaikan. Ibu-ibu yang suaminya belum soleh, ya sabar, tabah, berdoa sama Allah untuk supaya suaminya soleh. Hidup itu tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Kita akan menjalani hidup dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji oleh suami, diuji oleh anak, diuji oleh istri, diuji oleh pekerjaan, semua itu ujian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua orang akan mati, tapi sebelum mati kami akan menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Nah, ujian itu tidak bisa kita pilih. Ujian itu Allah yang ngasih. Makanya doa kita, ya Allah, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan ujian yang Kau berikan. Beri hamba kesabaran untuk menjalani, melewati ujian.
Jadi jangan, ya Allah jangan sampai saya diuji oleh anak, jangan sampai saya diuji oleh istri, jangan sampai saya diuji oleh penyakit. Nah, kan yang uji mah Allah. So kira-kira kalau kita jadi mahasiswa, terus ngomong sama dosen, Pak jangan diuji ini ya, jangan diuji ini ya, kata dosen, itu kumaha saya, weh, gitu. Nah kita juga ke Allah jangan, ya Allah jangan sampai saya diuji oleh suami, jangan sampai diuji oleh istri. Apa? Ngatur-ngatur Allah. Mohonlah ya Allah, beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian. Beri hamba kekuatan agar kuat melewati ujian. Berikan hamba kekuatan untuk lulus dalam ujian. Itu yang kita minta. Maka kekuatan kepada Allah. Begitu Allah ngasih kekuatan pada kita, ujian seberat apapun bisa kita lewati. Ya.